Kemarin sempat Ya. ngajak Onyo ikut meeting. Artinya Koben apa nih? Udah mulai mempersiapkan Onyo seperti apa? Oh, kalau mempersiapkan memang udah mempersiapkan, tapi kan ada beberapa hal yang saya rasa dia bisa lakukan gitu. Contoh kan sekarang ini lagi meramu sebuah konsep-konsep baru. Kayaknya dari proses tahap pertama itu dia bisa deh ikut gitu. Jadi mendengarkan ketika membuat satu program atau yang ingin kita lakukan, tahap apa sih pertama yang dilakukan. Jadi dia minimal mendengarkan. Sama kayak orang kita di kuping kita kan sering denger lagu ini karena orang tua kita sering muterin ya gitu. Ya udah, jadi ketika anak saya sudah terbiasa suasana meeting, terbiasa berdiskusi, terus terbiasa dengan beda pendapat, sehingga dia nanti ada pelajaran baru buat hidupnya. Itu bukan yang pertama kan Koben ya? Dulu di luar kota juga ikut meeting Dia segala kalau macam. luar kota kan ikut, dia merhatiin, tapi nggak banyak pertanyaan dari dia. Tapi kalau sekarang ini dia bisa nanya pertanyaan ke karyawan saya gitu. Jadi udah aktif ya? Dia udah mulai aktif gitu, dan terus udah mulai ada step-step yang ngasih saran, gini aja karena gini-gini gitu ya. Itu yang saya bilang, anak sekarang jauh lebih cepat sih. Dikasih tahu sekali dua kali mereka bisa ngejalanin dengan bagus. Project apa sih yang ikut meeting itu? Untuk project apa mungkin Onyo sudah di Project-project di bulan Agustus, September, Oktober kan kita sudah obrolin dari sekarang. Tapi menurut Koben memang udah cukup ya, maksudnya udah waktunya nih untuk diperkenalkan ke pekerjaan ayahnya. Di belakang rumah saya aja saya sengaja bangunin ada kontainer kantor-kantoran gitu buat itu, buat jadi anak-anak tim Donsu mereka juga bisa berkantor di situ, sekaligus bisa anak-anak saya jadi terbiasa juga dengan suasana kantor. Jadi bikin tempat kecil kontainer gitu, tapi semua tim ada di situ. Oh, nanti Koben kan punya perusahaan yang nggak cuma satu, maksudnya ya berbagai ini. Seperti apa sih mempersiapkan Onyo nih untuk mengurus perusahaan yang begitu besar dengan orang yang begitu banyak gitu? Nah, kalau Onyo ini memang karena dia bergerak di media, jadi harusnya mudah ya untuk dia bisa menerima atau mungkin menjalankan gitu, karena sama-sama di media. Cuman kan bekerja untuk teknis atau di belakang layar nggak semudah kayak kita jadi artis cuman bla 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 di TV doang gitu, atau mungkin hafal lirik doang, enggak. Tapi kan segala syuting hari Jumat, tapi kita persiapannya udah 2 minggu sebelumnya atau bahkan 2 bulan sebelumnya gitu. Jadi ya plus minusnya gitu. Tapi karena ini perusahaan bapaknya dan uncle-nya, jadi ya harusnya dia sudah mulai belajar gitu, sudah mulai tahu. Akan lebih enak kan kalau yang menjalankannya itu adalah anak sendiri. Aja. Galak. Sehat. Ayo dong naik mobil. Kerja yang baik ya. Koben, selain teknis, mungkin secara leadership dia untuk bersikap ke angkel-angkel yang lain seperti apa? Oh iya, dia tahu betul, dia tetap selalu panggilnya uncle, auntie yang ada di situ. Tapi pertanyaan-pertanyaan dia tuh ya pertanyaan rasa ingin tahunya dia. Dan dia memberikan saran, kayaknya gini, dia memberikan saran kalau seolah-olah itu dia gitu. Jadi buat saya itu kan open diskusi ya untuk anak seusia dia, dimana tidak harus dipikirkan, tapi dia mendengarkan, tapi dia boleh ikut ngeletuk gitu. Dan kenapa harus diajarkan dari sekarang ya, buat saya dia anak laki-laki, jadi dia harus tahu apakah bagaimana membuat sebuah program atau membangun sebuah perusahaan. Itu gak semudah yang orang lihat kan. Orang kan yang lihat kan setelah jadinya, tapi prosesnya kagak. Orang taunya makan buahnya doang kan, tapi nggak tahu bagaimana proses menanamnya. Jadi Onyo saya maunya harus melewati proses. Dia melewati proses itu dari awal sampai dia berhasil. Kok dalam waktu dekat Onyo ada proyek apa yang mau dirilis? Ada Apa dalam waktu dekat, ya ada dalam waktu dekat ini. Terus memang ada beberapa acara ya musik spesial. Musik spesial ada lagi kan? Masih ada musik spesial. Belum bisa dikasih tahu di mananya. Terus ya masih gitu aja deh sekarang. Berarti yang keempatnya ya kok? Apa? Musik spesial yang ketiga atau keempat ya? Empat ya. Aman. Aman. 4. Oh iya. Mungkin bedanya apa nih? Mungkin di keempat semakin berkembang Onyonya juga. Saya masih belum dapat titiknya gitu. Jadi saya kepengennya setiap di acara spesialnya Onyo atau
acara-acara pentingnya Onyo harus ada sesuatu yang something orang nontonnya, menghindari monoton. Jadi ada sesuatu yang baru lagi yang orang menunggu. Dan terus kalau sebenarnya yang sudah dipersiapkan ini konser ya. Tapi konser untuk digital ini ya karena kan kita tahu ya nggak akan mungkin untuk keramaian banyak orang itu nggak mungkin. Nah untuk konser ini Onyonya yang nggak pede gitu. Jadinya saya belum ya ngejalaninnya meeting cuman selipan ngobrol itu cuma 10% sampai 20%, selebihnya juga udah belum lagi sampai Onyo kepalanya ngangguk dia oke, baru saya jalani karena dia masih belum pede. Bener nggak sih kalau nggak salah dia pernah ngomong di apa ya aplikasi ya, nanti kalau Onyo konser banyak yang nonton gak ya, banyak yang nonton iya. Jadi dia ada rasa nggak percaya diri gitu karena kalau di TV kan orang mau nggak mau nonton gitu, ada TV tapi aku kasih tau orang juga punya hak loh untuk di TV nggak nonton gitu, tapi mereka tetap nonton. Tapi ya beda lah, anak saya ini sedikit berbeda gitu. Jadi ada yang saya pikir dia tidak dia bisa nggak percaya diri, ternyata dia malah percaya diri, tapi saya pikir harusnya dia oke, tapi dia malah nggak percaya diri gitu. Jadi ya beda ya, makanya saya mengenali karakter anak saya ini tidak bisa dipaksa, jadi harus sesuai dengan kehendak dia. Ntar kalau dia mau dia pasti ngelendotin saya sendiri kok. Ntar dia pasti ngerayu saya sendiri lah gitu dengan membahas apa yang sudah pernah saya bahas, akhirnya dia baru jawab. Kok terakhir kemarin sempat ada harapan ya Onyo berkarir di Korea, setelah kemarin tuh ngobrol sama duta besar di sana, itu mungkin ada jalan untuk berkarir di sana seperti itu? Kalau ditanya saya belum lah gitu, karena kalau untuk nextnya ya semuanya sekali lagi saya bilang sama anak saya, istri saya, ketika kita keluar rumah atau di rumah semuanya saya minta Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita gitu. Jadi apa yang terjadi dengan kita ke depan, sekarang, esok dan itu kita nggak tahu. Tapi ketika sekarang ini dia lagi bersekolah tapi harus lalu lalang pergi sana sini, contohnya misalnya berkarir ke luar negeri itu kan pasti menghabiskan banyak waktu ya. Nanti saya yang sedih karena saya kan maunya Onyo mendapatkan pendidikan yang bagus dulu gitu. Kalau masalah karir mah nggak akan ada habisnya. Pasti nggak akan ada habisnya. Ketika kita punya satu kelebihan, saya yakin selama kita bisa jaga, kita olah dengan baik, saya rasa nggak akan mungkin sirna. Ya harus diperkuat Onyonya di situ. Tapi kalau Onyo mengenai internasional dia mah nggak ada target. Orangnya nggak ada yang target. Lu mau ngomong apa doa pasti dia cuma bilang amin, amin gitu. Mengerti dan mencernanya juga dia. Kalau dia anaknya gampang, kalau yang dia mau banget itu dia pasti akan ucapin terus berkali-kali. Jadi makanya untuk yang kayak konser ini nih aja nih, ini yang makanya sambil dia belum jawab saya udah mikirin lagu dia berikutnya gitu. Belum jawab kan, harusnya kan lagu konser dulu yang persiapannya lebih besar kan. Tapi ternyata dia ada rasa, ada yang beli tiket gak ya, gitu. Karena dia pernah ikut saya meeting gitu dengan salah satu aplikasi tiket, terus dia sebutkan lah ada salah satu pengisi yang bikin acara penontonnya itu cuma sekian gitu. Jadi dia tuh khawatir gue siapa gitu. Jadi saya dia pernah ngomong gitu, ya Onyo ini kan bukan siapa ya, Onyo kan anaknya Ayah lah semuanya gitu, nggak ada yang itu karyawan Ayah 4.000 disuruh beli. Jadi menyenangkan hati gitu. Tapi membesarkan hati anak itu kan tidak semata-mata kita harus membicarakan sesuatu yang tidak pasti gitu. Jadi ketika dia sudah percaya diri baru kita besarkan hatinya. Tapi kalau sekarang ini kan dia lagi berpikir, dia bukan nggak mau tapi ada rasa, ada nggak ya yang beli tiket gitu. Dia punya rasa itu. Jadi ya mungkin nanti banyak fansnya mungkin yang akan nyemangatin dia. Kan dia juga sekarang lagi sering baca-baca komen, lagi sering ini, lagi nggak bisa dilarang gitu. Jadi ya biarkan nanti siapa tahu ada yang menyemangati dia untuk konser kan gitu. Jadi dari situ dia baru, karena kan yang dia dengerin hanya ayah bundanya gitu. Jadi saya nggak mau ketika kita udah total secara eksekusi tapi nanti prakteknya Onyo down gitu. Jadi harus, karena itu konsernya dia, kita yang bekerja di belakangnya yang harus didorong sama dia yang bagus. Siap. Ya. Terima kasih banyak Pak Ben ya.